Pemain Premier League digaji miliaran, tapi setengahnya langsung disunat. Bahkan sebelum pemain sempat menyentuh uangnya. Bukan karena agen, bukan karena klub, tapi karena pajak yang gila-gilaan, bonus tersembunyi, hingga hak citra dan klausul rahasia lainnya. Ini bukan teori, ini fakta Premier League. Pemain sepak bola dikenal sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Di Premier League, gaji rata-rata pemain kini menembus 65.000 pound atau hampir 1,5 miliar per minggu. Angka tertinggi di deretan liga-liga lainnya di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah semua uang itu langsung masuk ke rekening pemain? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Di Inggris, pemain sepak bola diperlakukan sebagai karyawan resmi klub. Artinya, mereka wajib membayar pajak penghasilan hingga 45%. Contoh nyatanya datang dari slip gaji Carlos Tevez saat di Manchester City. Dalam 1 bulan, Tevez digaji lebih dari 720.000 pound, namun hampir setengahnya langsung dipotong pajak. Meski sering dikritik karena terlalu kaya, faktanya para pemain Premier League adalah penyumbang pajak besar bagi ekonomi Inggris. Selain itu, gaji pokok bukan satu-satunya pemasukan bagi seorang pemain. Kontrak mereka penuh bonus tersembunyi, seperti bonus gol dan assist, bonus clean sheet untuk back, bonus promosi atau juara tim. Mohamed Salah misalnya dikabarkan mendapat bonus jutaan pound jika mencapai jumlah gol atau assist tertentu. Ada juga bonus loyalitas, dan inilah yang memicu konflik besar antara Kylian Mbappe dan PSG hingga berujung ke pengadilan. Hasilnya, Mbappe menang dan tetap dibayar puluhan juta euro. Lalu ada juga hak citra. Tunggu dulu, apa itu hak citra? Hak citra adalah hak atas nama, wajah, suara, tanda tangan, dan brand seorang pemain. Di Premier League, klub biasanya tidak ikut campur soal ini. Artinya, pemain seperti Erling Haaland menguasai penuh kerajaan bisnisnya sendiri. Namun di Real Madrid, ceritanya berbeda. Florentino Perez punya aturan legendaris. 50% hak citra pemain harus diserahkan ke klub. Cristiano Ronaldo adalah pengecualian. Ia berhasil menegosiasikan pembagian 60/40 dan kemudian menjual sebagian hak citranya ke perusahaan milik Peter Lim, yang membuat brand Ronaldo meledak di pasar Asia. Bagi pemain yang merasa penghasilannya menurun, biasanya mereka akan mulai memikirkan untuk pindah klub. Namun pindah klub tak semudah yang dibayangkan. Biasanya, alasan pemain pindah liga bukan cuma soal sepak bola, tapi juga karena alasan pajak. Di Italia contohnya, mereka punya kebijakan yang disebut growth decree, yang memungkinkan pemain asing hanya membayar pajak sebesar 25%. Itulah sebabnya Aaron Ramsey memilih pindah ke Juventus. Bahkan termasuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo juga pindah ke Serie A. Bagaimana di Timur Tengah? Di sini, semua hampir nol pajak. Dan inilah salah satu alasan yang membuat banyak pemain top berbondong-bondong pindah ke Timur Tengah. Namun ada jebakan waktu. Pemain harus tinggal di luar Inggris selama 1 tahun pajak penuh agar benar-benar menikmati keuntungan ini. Dan kasus inilah yang terjadi pada Jordan Henderson. Ini jadi contoh nyata betapa rumitnya urusan pajak dalam karier pemain. Beberapa kontrak pemain juga sering berisi permintaan yang gila. Neymar boleh menerbangkan teman-temannya untuk berpesta. Ronaldo punya izin khusus untuk hiburan. Troy Deeney meminta polisi tidur di parkiran stadion dihilangkan demi mobil sportnya. Dan itu baru yang terungkap ke publik. Jadi sekarang kamu tahu, gaji pemain sepak bola bukan sekedar angka yang digembar-gemborkan di media. Ada pajak, bonus, hak citra, strategi bisnis, dan klausul-klausul gila di baliknya. Sepak bola modern bukan cuma soal gol dan trofi, tapi juga bisnis bernilai miliaran.